Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali bersama saya Agustiada di Special Talk Show sore kali ini ya. Dan saya juga tidak sendiri, sudah bersama ketiga narasumber saya di hari ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore untuk Bapak Fadil Esos MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik. Sangat luar biasa sekali ya Pak. Terima kasih banyak sudah hadir di Studio Aceh TV. Siap. Kita akan membahas banyak sekali nih Pak. Yang pastinya saya juga butuh informasi luar biasa dari Bapak ya. Benar. Oke. Terima kasih Pak sekali lagi. Dan selamat sore untuk Bapak Robi Muntaha. Assalamualaikum. Selaku Kecik Dayah Gelompang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perjalanan ke sini Pak? Asik ya? Asik juga. Sama dengan yang ingin saya nanti tanyakan kepada Bapak Fadil, tapi ini lebih spesifik untuk Dayah Gelompangnya ya Pak ya. Ya, Terima boleh. kasih Pak sekali lagi hadir di Aceh TV. Sama-sama tadi. Ya, baik, dan ini adalah yang terakhir, ada Ibu Ina Nisrina MM selaku praktisi kebencanaan. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Aceh, tapi sudah kemana-mana ya. Ya, nggak kemana-mana. Oke, nah ini hari ini pemirsa kami akan membahas dengan topik menjadikan masyarakat Banda Aceh tangguh bencana. Nah sebenarnya Ibu Ina, saya ke Ibu Ina dulu ya. Untuk mengambil tema ataupun topik di sore kali ini tangguh bencana. Kenapa tidak seperti bagaimana mengurangi resiko? Ini kenapa harus kita menjadikan masyarakat Banda Aceh tangguh bencana dulu nih Ibu? Ya, karena tangguh itu suka jadi kayak target akhir, ya, target akhir kita bahwa apapun upaya yang dilakukan untuk pengurangan risiko bencana, endingnya adalah mewujudkan masyarakat yang tangguh. Dan ini tidak PRB sendiri kayak gitu, tapi juga bagaimana isu-isu pembangunan, isu pengelolaan lingkungan itu menjadi bagian di dalamnya. Nah, kalau kita flashback beberapa tahun yang lalu, kita juga menjadi berita besar-besaran di dunia internasional dengan adanya musibah gempa dan juga tsunami Aceh di tahun 2004 yang lalu ya Ibu ya. Kemudian melihat perkembangan dari pembangunan, dari segi infrastrukturnya sendiri, bagaimana, apakah juga sekarang masyarakat Aceh bisa dikatakan mereka sudah paham tentang bagaimana cara menyelamatkan diri, bagaimana membangun sebuah bangunan yang nantinya ini akan kuat dari bencana, katakan seperti gempa misalkan Ibu Ina. Ya, kalau kita bergerak atau membandingkan dengan fase sebelum gempa dan tsunami 2004 tentu ada perubahan gitu. Tapi berjalan sudah berapa belas tahun setelah tsunami, ada spot-spot yang mungkin masyarakatnya sudah mulai abai dengan informasi kebencanaan tentang pentingnya kesiapsiagaan kayak gitu, tapi juga tidak menafikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan para pihak begitu. Banyak upaya-upaya untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, upaya pembangunan yang sudah berjalan, tapi mungkin bagaimana ke depan ini bisa dimaksimalkan untuk bisa menyentuh seluruh wilayah dan masyarakat yang terpapar terhadap risiko. Oke, baiklah. Nah, pemirsa, kami nanti membuka segmen kedua ya untuk Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada ketiga narasumber kita ya, dan saya ke Bapak Fadil. Bapak, ini Anda selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Banda Aceh nih Pak. Sebenarnya dari tupoksi pekerjaannya sendiri ini masih fokus dalam pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pak? Ya. Masih ya Pak ya? Masih. Bagaimana perkembangannya sendiri untuk Kota Banda Aceh Pak? Terima kasih Aceh TV yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa mensosialisasikan terhadap penanggulangan bencana yang kita harapkan tujuannya menjadikan masyarakat yang tangguh bencana. Memang kita harus akui bahwa Kota Banda Aceh adalah salah satu kota yang rawan bencana di Aceh dan di Indonesia. Pertanyaannya, kalau udah rawan, apa yang harus kita lakukan? Ya, betul. Jawabannya adalah tidak ada pilihan lain kecuali bagaimana kita harus bekerja dan menitik beratkan konsep mitigasi bencana harus terimplementasi dan terwujudkan di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, pemerintah Kota Banda Aceh telah berupaya dan terus berupaya melakukan usaha-usaha mitigasi bencana. Salah satunya yang kita lakukan bagaimana? Tersedianya sarana dan prasarana mitigasi bencana. Penting sekali. Umpamanya kita punya escape building, escape road, rambu-rambu bencana, arah evakuasi, dan semua itu harus kita lakukan. Tetapi yang sangat penting lagi, bagaimana semua ini sarana dan prasarana ini tidak akan berapa penting jikalau masyarakatnya tidak paham. Ya. Oleh karena itu, kekuatan besar kita adalah membangun masyarakat yang tangguh.
Oleh karena itu, bagaimana membangun masyarakat yang tangguh? Masyarakat tuh harus diedukasikan, harus dicerdaskan. Juga harus berapa upaya-upaya kita lakukan sosialisasi, simulasi bencana, dan beberapa macam atribut dan selalu alat-alat pengetahuan yang penting masyarakat kita paham. Dan sampai akhirnya apabila ada bencana, apa yang harus dilakukan? lakukan, betul. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah kota, dan kewajiban kami Badan Penanggulangan Bencana hadir di situ. Nah, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ina, masyarakat ada sekarang sudah mengabaikannya juga ya Bu ya. Sebenarnya apa yang menjadi permasalahan dari masyarakat yang sedikit mengabaikan tentang dampak nanti bencana, efeknya terhadap kita, Bapak Fadil? Sebenarnya kalau kita bilang mengabaikan itu sangat tidak elok kita bilang. Tapi mengapa ini bisa terjadi? Karena dinamika pertumbuhan pembangunan begitu dinamis sehingga ada kesan seolah-olah masyarakat lupa. Oleh karena itu kewajiban pemerintah bekerja sama dengan dunia usaha, bekerja sama dengan masyarakat dan komunitas untuk kita melawan lupa. Artinya apa? Ayo kita bersinergi bersama-sama terus melakukan diseminasi berupa sosialisasi, simulasi, dan kita lakukan pertemuan, dan kita juga lakukan beberapa upaya supaya masyarakat tidak lupa. Betul sekali. Di samping itu juga peranan pemerintah menjaga sarana dan prasarana, atau memang kita berusaha juga menambah sarana prasarana sehingga suatu sistem mitigasi bencana ini bisa terwujud dengan optimal. Iya, ya betul sekali. Tapi artinya memang harus ini mufakat ataupun ada kerjasama dari masyarakatnya juga ya Pak ya. Ada kepekaan juga. Benar. Kalau penanganan bencana ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Setuju. Apalagi dulu sering salah melihat paradigma bahwa seolah-olah Badan Penanggulangan Bencana ini tugasnya waktu bencana. Salah. Padahal tugas kita hari ini bagaimana pengurangan risiko bencana menjadi kekuatan bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Baik, kita tahan dulu ya Bapak Fadil ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show.